kesalahannya, perkenananmu nyata. Salam semuanya. Selamat ulang tahun. Silakan duduk. Haleluya, Tuhan baik. Amin. Berapa banyak saudara yang sudah ikut gereja ini 19 tahun? Ada banyak tangan-tangan yang terangkat, salah satunya saya. Saya ada bersama gereja ini mulai melihat dari awal, saudara, dan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa mengubah orang-orang yang rusak kayak saya diperbaiki oleh Tuhan. Ada amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita hari ini perayaan ulang tahun di ke-19 dengan tema coba apa? Perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan, favor of God. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan terlebih dahulu dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Ada amin. Yang pertama, saudaraku, untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan, saudara. Kalau kita melihat di versi dari firman Allah yang hidup, itu di situ saudara katakan langkah-langkah orang yang baik dibimbing oleh Tuhan. Tuhan senang dengan setiap langkah mereka. Apabila mereka jatuh, maka kejatuhan mereka tidak parah karena tangan Tuhan menopang mereka. Dahulu aku muda, tetapi sekarang aku sudah tua. Sepanjang umurku belum pernah aku melihat Tuhan meninggalkan orang yang mengasihi dia atau melihat anak-anak orang saleh menderita kelaparan. Sebaliknya, orang-orang saleh itu murah hati dan memberi pinjaman kepada orang lain. Anak-anak mereka menjadi berkat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Untuk kita saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Kamu adalah orang yang spesial buat Tuhan. Saudara adalah orang penting dalam kerajaan Tuhan. VIP, very important person Anda semuanya. Amin. Saudara orang penting di gereja ini. Tanpa saudara nggak ada gereja ini. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan, yang pertama saudaraku, ada 3B yang akan menjadi kunci yang saya mau share saudaraku. Yang pertama saudara, kita lihat dulu arti kata perkenan. Ya, arti kata berkenan itu merasa senang, suka, sudi, setuju, sepakat, sesuai lah. Kalau Tuhan senang sama kita, kalau Tuhan setuju dengan apa yang kita buat, seperti itu saudara ya. Lalu katakan, favor of God adalah perkenanan atau kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu bagi kita yang percaya bahwa Tuhan itu ada, maka setiap hal yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Dan favor of God adalah sesuatu yang akan membedakan kita dengan orang lain. Favor of God hanya akan dapat kita peroleh ketika kita mau berjalan bersama Tuhan dan hidup dalam kebenarannya. Jadi yang pertama saudaraku, kunci yang pertama untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan melalui ayat ini. Kalau dikatakan tadi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang penting Anda menangkap ya, bahwa ketika Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan, Tuhan itu membimbing saudaraku. Kalau cuma membimbing. Artinya apa? Kalau saudara dia dapat bimbingan Tuhan, langkah-langkahnya dituntun, setiap langkahnya dituntun, saudara juga dibimbing. Dibimbing artinya itu orang ya. Tuhan tuh senang sama orang yang dibimbing itu pasti jalannya bersama-sama. Kemudian dibimbing itu juga mendengar dia berbicara, kamu harus ke sana. Kamu nggak boleh lakukan itu.
Itu dibimbing saudaraku. Jadi saudaraku, B yang pertama, Tuhan tuh mau menemukan orang-orang yang berkenan kepadanya adalah orang-orang yang suka bergaul dengan Tuhan. Ada amin? Karena saya ngomong tadi, Kaveli kan kuncinya bertobat. Tapi saya bilang bergaul, saling melengkapi. Karena apa? Tadi yang ibadah 2, banyak orang baru. Tapi hari ini, sore hari ini, orang-orang lama yang perlu meningkatkan bergaul dengan Tuhan. Amin, bergaul dengan Tuhan, menjadi dekat dengan Tuhan, dan ngerti bimbingan arahan daripada Tuhan. Saudara, tanpa saudara bergaul, dan biasanya orang-orang yang bergaul, Alkitab katakan ini, dengan siapa engkau bergaul, dia akan menjadi seperti dia. Perhatikan Anda sedang bergaul dengan siapa hari-hari ini. Kalau Anda banyak sekali sedang bergaul dengan orang-orang tua yang suruh jaga tiap hari, perhatikan, jangan sampai menulari. Tetapi memang saudaraku ya, the power menulari, the power pergaulan itu jelas akan menular. Ada amin? Dengan siapa engkau sedang bergaul hari-hari ini? Jelas orang bergaul dengan Tuhan. Bilang kau akan menjadi serupa. Engkau akan ditulari dengan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, kasih sayangnya Tuhan. Engkau akan melihat hatinya Tuhan yang penuh belas kasihan terhadap orang-orang yang susah. Waktu kita bergaul dengan Tuhan, karena apa? Waktu Tuhan menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan kepadaku, dia juga melakukan kehendak Tuhan. Dan saya tahu, saya percaya orang-orang yang bergaul intim dengan Tuhan, dia akan tahu membedakan kehendak Tuhan, mana yang baik, yang buruk, yang jahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi waktu kita bergaul dengan Tuhan, saudara, apalagi hari-hari ini, saudara, panggilan oleh Tuhan, ini waktu sudah darurat. Ada yang tanya sama saya, karena si saya ini lagi dipersiapkan untuk pelayanan, bagaimana kak nih, suami saya bilang gak boleh pelayanan. Terus saya bilang, loh kenapa? Memangnya kalau kamu pelayanan, suamimu akan terganggu, hubunganmu dengan suamimu terganggu? Enggak sih kak. Lalu kenapa? Kata suami, jangan dulu melayani, karena kamu belum benar. Ya, itu dia. Saya kok kasih tahu saya melayani, diterjunkan pelayanan di sini. Saya belum jadi orang benar. Saya belum tahu apa-apa, saudaraku ya. Saya belum tahu apa-apa. Tetapi ketika saya melangkah untuk bilang, udah libatkan melayani. Jadi waktu kita bergaul diarahkan sama Tuhan, mendengar pimpinan Tuhan, ikutin aja arahannya. Nah itu bergaul dengan Tuhan. Masuk di dalam menara-menara jaga yang ada. Sekarang APT, menara doa Jumat, menara doa Minggu. Semua disediakan wadahnya untuk memfasilitasi kita semua. Bergaul, difasilitasi. Gereja ini menyediakan wadah untuk saudara terus menjalin hubungan yang baik, bergaul intim dengan Tuhan melalui menara-menara jaga yang ada. Lalu yang berikutnya, B yang kedua tadi di dalam Mazmur 37, kita lihat, dulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tolong dong gambarnya ditampilkan. Saudara melihat bagaimana dulu muda, tetapi sekarang telah menjadi tua. Kenalkan orang-orang itu kan? Ada tuh fotonya yang muda, yang tua, dan semua saudara. Dulu aku muda, sekarang aku telah tua. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan, sekarang usia saudara gereja kita adalah 19 tahun. Dan saya percaya di sini ada yang usianya 19 tahun? Oh enggak ada, udah lewat semua ya. Oke, jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, waktu dulu firman Tuhan ini pemazmur sedang menceritakan, sedang sharing tentang pengalaman saudaraku ya. Pengalaman hidupnya, jadi dulu aku muda, tapi sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Nah saudaraku dikasih oleh Tuhan, waktu kita harus berubah saudara ya. Usia yang ke-19, Tuhan bilang orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang mau belajar, orang yang mau berubah bersama dengan Tuhan. Saya yakin setiap kita, apalagi masa hidup kita nih, sepanjang hidup kita, saudara diberikan begitu banyak pengalaman hidup, yang baik, yang susah, yang senang. Semua diberikan itu Tuhan izinkan terjadi dengan satu tujuan, engkau boleh belajar dari dalamnya.
Ada amin? Nah, waktu kita belajar dengan pengalaman-pengalaman hidup, saya selalu ingat paling merema itu papi pernah ngomong gini, banyak orang diberikan pengalaman dalam hidupnya, tapi hanya sedikit orang yang mau belajar. Kenapa bisa gitu? Karena orang diberikan pengalaman bisa ngomong kayak gitu, kenapa? Dia jatuh di lubang yang sama bolak-balik. Jatuh dalam dosa yang sama bolak-balik, gak mau keluar. Gak bisa keluar gitu, atau gak mau. Itu artinya sudah diberikan pengalaman, tapi gak mau belajar. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini usia 19 tahun. Mari kita semua belajar dari pengalaman apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tuhan sedang mengajari kita. Tuhan sedang membawa saudara dan saya untuk berubah. Berubah. Amin. Berubah bersama Tuhan. Nah, Tuhan bilang gini, kamu akan berubah bersama Tuhan, naik atau turun? Naik. Kalau berubah bersama Tuhan itu pasti naik. Karena firman Tuhan katakan, kamu akan naik bukan turun. Kalau kau mendengarkan suara Tuhan baik-baik, kau akan naik bukan turun. Tetapi saudaraku, perubahan vs dunia. Sehari-hari ini, dunia dan kedagingan sedang berusaha sangat kuat untuk menyeret engkau jatuh keluar dari rencana Tuhan. Karena itu waspada di sini. Engkau sedang naik menggenapi rencana Tuhan, engkau sedang berubah naik bersama Tuhan, atau engkau sedang naik turun ke bawah. Turun ke bawah bukan naik. Turun itu ke bawah bener ya. Kalau naik ke atas, saudara harus naik ke atas supaya apa? Berubah. Saya selalu punya pegangan gini, San. Tuhan, saya boleh jatuh seperti bola. Ketika dilempar ke bawah, dia akan naik lebih tinggi. Amin. Begitu pulang naik lebih tinggi, kamu boleh jatuh, kamu boleh gagal, tetapi kau tetap berdiri. Amin. Kalau teman-teman banyak yang tahu saya dari awal di tempat ini, saudara, saya boleh mengalami yang namanya up and down, tetapi saya nggak mau down, saya up. Amin. Bersama Tuhan kita naik, karena Tuhan bilang kamu akan naik bukan turun. Jadi kalau kamu sedang mengalami pengalaman hidup yang pahit, hari ini putuskan, aku harus berubah bersama Tuhan, naik. Ada amin. Nah, saudaraku, lalu waktu kita berubah bersama dengan Tuhan, ingat dunia medsos sekarang yang sedang kuat sekali untuk membawa anak-anak Tuhan berubah secara dunia. Tetapi saya percaya, orang-orang yang intim tadi yang pertama, orang-orang yang bergaul bersama Tuhan, Tuhan akan luputkan itu semua. Luputkan dari daya tarik dunia, semua kedagingan. Ya, kalau masih ada kedagingan, dunia yang menyeret, ya mari kita putuskan hari ini, aku mau berubah Tuhan. Kalau engkau bilang aku nggak mampu Tuhan, aku tuh nggak kuat, Tuhan bilang, Tuhan cuma cukup, aku mau Tuhan. Karena kemampuan dan kekuatan itu Tuhan yang akan berikan. Ada amin? Berapa banyak yang mau berkata kepada Tuhan sore hari ini, Tuhan, aku mau berubah bersama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Lah, waktu kita berubah, saudaraku, saya percaya sikap hidup kita itu, apalagi kita ketika dewasa, kita itu enggak, Tuhan akan lebih banyak memperlihatkan kepada kita itu pilihan-pilihan hidup. Pilihan-pilihan penting yang harus kamu putuskan. Enggak lagi kayak anak kecil minta permen dikasih, minta ini dikasih. Tetapi Tuhan pilihkan. Saudara yang sedang memilih pasangan hidup, coba. Begitu banyak cowok-cowok ganteng yang datang dalam hidupmu. Tapi kan kamu harus pilih satu. Enggak bisa pilih semua kan? Nah, waktu Anda pilih satu, Anda bertanya sama Tuhan. Anda bertanya, Tuhan yang mana nih yang terbaik? Tuhan munculin yang baik. Dari 10 itu 9 baik. Tapi cuma satu yang terbaik. Jadi waktu kita di hadapan kita pilihan-pilihan, saudara yang harus memutuskan menikah atau tidak. Saya tuh juga diujikan pilihan-pilihan. Waktu saya mengambil keputusan untuk melajang, pilihan-pilihan datang. Melajang, nikah, akhirnya melajang. Gitu kan?
Jadi begitu banyak dia belajar dari pengalaman, gagal bolak-balik, iya. Gagal bolak-balik, tapi saya ambil keputusan, saya mau belajar dari kegagalan saya, dan saya akan terus naik bersama dengan Tuhan. Amin. Lalu saudaraku tadi berjalan selangkah-langkah dituntun oleh Tuhan. Lalu yang berikutnya, saudara, yang berikutnya itu kita B yang ketiga, yang terakhir adalah terus berjalan bersama dengan Tuhan. Terus berjalan bersama Tuhan, artinya apa saudaraku ya? Kalau kita berjalan, saya ingat waktu Raja Daud dipanggil mau diurapi. Saudara ingat ya firmannya di sana ada ceritanya begini. Samuel datang, kemudian memanggil semua saudara-saudaranya mau diurapi. Lalu tidak ada, ternyata ditanya, bukan dia anak-anaknya yang lain. Lalu si Samuel tanya, inikah cuma anaknya? Enggak, masih ada satu. Panggil dia, karena sebelum dia datang kita enggak akan makan. Lalu dipanggil, muncul Daud. Begitu Daud datang kan dari gembala tuh, dari padang. Pasti saudara bisa bayangin enggak, dia datang dengan keringetan meleleh gitu kan, bawa tongkat, terus lari-lari karena dipanggil bapaknya pulang gitu ya. Kayak saudara nih, tadi kan ibadah 1 dan 2 lagi pesta ulang tahun. Tapi saudara ada di mana? Di lapangan mengembalakan kul kan? Mengembalakan kul kan? Saudara doa keliling, terus dipanggil ke sini. Lari-lari gitu ya. Begitu lari-lari itu mata udah meleleh-meleleh. Terus kemudian ini pipi udah kemerah-merahan. Makanya Daud bilang waktu itu, rupanya Daud itu manis sikapnya, kemerah-merahan pipinya. Saya yakin bukan cuma merah karena dia dekat sama Tuhan, tapi juga merah karena kepanasan matahari. Ya saudaraku dikasih. Dan saudara, waktu saya ngeliatin teman-teman kalau kita lagi ibadah 2 nyusul ibadah yang ketiga, mereka lari-lari masuk ke kamar mandi dan dia punya wajah merah merona, meleleh. Waduh, panas kah? Dan saya percaya bahwa kita ini saudaraku, itu kalau lagi Daud dipanggil kayak gitu, itu Anda tuh kayak Daud sekarang ini loh. Ada amin? Anda tuh sedang kayak Daud lagi dipersiapkan. Saudara terus berjalan bersama Tuhan, Daud terus bekerja. Ada amin gak? Orang-orang lain pada pesta, dia sibuk bekerja. Berjalan bersama dia bekerja mengembalakan domba yang dikatakan 2-3 ekor. Dan Anda selain pada pesta, aku tetap doa keliling, aku tetap cool. Dan meleleh pun gak apa. Pulang ke sini, balik ke sini sudah dandan rapi. Amin. Kita terus yang ketiga itu kita terus bekerja, kita berjalan bersama dengan Tuhan, terus kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya puji Tuhan, kalau saya ini adalah tipe orang yang senang belajar, saudara. Apapun saya pelajari, saya percaya semua yang engkau mau di dunia ini, kalau engkau mau belajar bisa. Ada amin? Jadi saya dibilang sama bosku, kamu nih kenapa dibandingkan sama yang Filipina? Kamu bisa jaga anak, kamu bisa jaga orang tua, kamu bisa masak, kamu bisa bersihin rumah. Kok dia enggak? Saya bilang, bos, kalau kamu ambil orang Filipina kan mereka punya khusus. Kalau mau jaga bayi, sekolahnya juga khusus perbayian. Ya. Lah terus bekerja, suruh bekerja jaga bayi. Begitu didatangkan ke rumah bukan disuruh menjaga bayi, disuruh masak. Berarti kan sudah beda jalurnya. Saya ngomong sama bosku, bos, aku cuma mau belajar. Aku cuma bisa belajar. Beri aku kesempatan untuk belajar. Jadi, dengan belajar, pasti bisa. Dan hari ini semua bisa menikmati bahwa kerja keras saya belajar boleh mempermuliakan nama Tuhan. Oke, saudara, dan saya akan akhir ini ada sebuah tayangan film pendek animasi yang kita akan saksikan bersama-sama.
dikasih oleh Tuhan. Kalau hari ini kau datang sore hari ini, kau mungkin hari-hari ini sedang mengalami pengalaman hidupmu pahit, perjalananmu sulit. Ikut Tuhan makin sulit lagi. Tapi percayalah, perkenanan Tuhan ada di atasmu, di atasku. Hanya engkau yang mau berkata sama Tuhan sore hari ini. Kalau engkau sedang diberikan pengalaman hidup dan jatuh bangun di tempat yang sama, hari ini berkata sama Tuhan, engkau saja yang mau berkata, Tuhan, aku mau berubah bersama dengan Tuhan terus naik. Semua tundukkan kepala, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Orabashikirala patakarala parala parala pashikinamara. Orabashikirala patakarala pashikinama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Urabashikinama, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, hari Kamis saya dalam keadaan saya lagi masak sup. Saya rasanya tiba-tiba saya tertidur, terkaget. Nah, saya buru-buru masukin semua bahan-bahan makanan. Bahan sup itu direbus di atas kompor, saya pergi berbahan. Saya memejamkan mata di atas ranjang saya, lalu tiba-tiba saya melihat ada begitu banyak pohon-pohon di pot-pot. Pohon-pohon itu kecil, banyak sekali. Tapi tiba-tiba pohon itu berbuah. Lalu saya bangun, saya kaget. Keadaan saya sudah sengker sekali. Saya tanya, Tuhan, maksudnya apa? Satu kata Tuhan kasih. Bagi orang yang mau mengambil sikap untuk berubah hidupnya bersama dengan Tuhan, waktu Tuhan akan kerjakan masa percepatan. Masa percepatan sedang Tuhan kerjakan. Tangkap dan responi dengan cara yang benar. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lihat Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Favor of God, perkenananmu Tuhan akan memampukan setiap kami berjalan, bergaul intim dengan Tuhan, berubah bersama dengan Tuhan, terus berjalan mengikuti Tuhan. Apapun keadaan yang kami hadapi, apapun persoalan yang boleh terjadi dalam hidup kami mau berkata sama Tuhan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari semua bangkit berdiri, nyanyikan bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku.
Yesus, terima kasih buat perkenanan-Mu. Kami percaya kami menjadi orang-orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengalami hubungan intim, bergaul bersama dengan Tuhan. Terus Tuhan berjalan dengan Tuhan, bekerja bersama dengan Tuhan. Kami tahu, kami percaya Tuhan, ini waktu-waktu yang sudah darurat. Karena itu Tuhan, mari persiapkan kami, ubah saja kami menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, menjadi orang-orang Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Hamba sudah berhenti berbicara, tetapi kuasa Tuhan, Roh Kudus yang di dalam kami terus akan mengajar kami, terus membawa perubahan dalam hidup kami, terus menuntun kami. Dan kami tidak akan, kami boleh diizinkan ngalamin kejatuhan, tetapi tangan Tuhan tidak akan pernah melepaskan kami. Ditopangnya, ditolongnya, disertainya, dibimbingnya, dan diberikan janji-janji kemenangan. Terima kasih Bapa, kami terima janji Tuhan. Ketika Tuhan kami sudah hidup berkenan di hadapan Tuhan, kami akan berjalan Tuhan, kami tidak akan jatuh tergeletak. Kami juga terima janji Tuhan bahwa Tuhan, anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta. Bahkan Tuhan, kami akan, anak cucu kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.